Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Matan Jauharah, beberapa bait Matan Jauharah. Sebelumnya kita ulang sedikit bait-bait yang sudah kita pelajari dengan harapan memudahkan kita untuk bisa menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala silatihi Thumma salamullahi ma salatihi Ala nabiyyin ja'a bittauhidi Wa qad arad dinu anit tauhidi Farshadal khalqa lidinil haqqi Bisayfihi wa hadiyihi lil haqqi Muhammadil aqib li rusli rabbihi Wa alihi wa sahbihi wa hizbihi وبعد فالعلم بأصل الدين مهتم يحتاج للتبيين لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا. Alhamdulillah. Ini lanjutan hari ini fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba. Maka bermula setiap siman, ini kullu kita baca mubtada. Fakullu, maka bermula setiap siman kullifa yang ditaklifkan akan dia nyaman syar'an pada syara wajib kepadanya siman. Wajib pada syara, syara'an ini muta'alaknya wajaban. Maka bermula setiap siman yang ditaklifkan akan dianya siman. Wajaba, itu wajib di atasnya siman. Wajib pada syara, oleh apa wajib? Fa'il wajaba ay ya'rifa, oleh bahwa mengenal ia akan apa ia kenal maqad wajaba, akan semua sifat-sifat yang sungguh telah wajib ianya sifat atau telah sebut ianya sifat lillahi bagi Allah, wal jaiza, dan mengenal ia akan jaiza ataf kepada akan yang harus bagi Allah, wal mumtani'a, dan akan yang mustahil, wa misla zalik, dan akan misil demikian li ruslihi bagi rasul-rasulnya Allah, fastami'a, maka baik dengarlah olehmu baik-baik. Jadi fa di sini fasihah, ini fa jawab syarat muqaddar. Takdirnya Iza alimta, apabila engkau telah mengetahui bahwa sungguh mempelajari ilmu usuluddin itu hukumnya wajib, maka ketahui olehmu kullu man kullifa. Kullu mubtada. Bermula setiap orang yang ditaklifkan akan dianya, setiap orang mukallaf. Jadi man kullifa mukallaf. Mukallaf artinya balighul aqilu, yang balik lagi berakal, selamat indranya, pendengaran dan penglihatannya. Selamat, sehat, dan telah sampai balagat hud da'wah, telah sampai dakwah kepadanya, itu namanya si mukallaf. Itu kalau orang. Kalau jin juga mukallaf. Adapun malaikat mukallaf apa enggak, itu perbedaan pendapat para ulama. Nah, jadi ini orang dulu. Setiap orang yang mukallaf, balik berakal, kemudian sampai dakwah kepadanya, indera dengarnya selamat, indera penglihatannya juga selamat, kepada orang tersebut wajib. Siapa yang mewajibkan? Agama. Atau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadanya supaya dia mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang harus, dan sifat yang mustahil. Artinya setiap mukallaf wajib mengenal Allah. Itu pertama. Yang mewajibkannya siapa? Agama. Ini untuk Musannif menambah syara'an sini untuk menolak Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah menyatakan yang mewajibkan seseorang untuk mengenal Allah itu bukan agama, tapi akal. Kalaupun Allah tidak mengirim rasul, akal manusia juga bisa paham bahwa dia harus mengenal penciptanya. Ini pada syara'. Kalau menurut ahli sunnah, akal doang tidak cukup untuk memahami bahwa mengenal Allah itu wajib. Nah ini setiap mukallaf wajib mengenal Allah. Ayya'rifa, arti ayya'rifa tasdikul jazim. Dia harus sampai ke tingkat yakin. Benar-benar harus tahu siapa Allah itu, apa sifat yang wajib bagi Allah, yang harus dan yang mustahil. Nanti kita
bahas apa arti wajib, mustahil, dan harus. Artinya ayat arifah ini dia harus tahu, harus sampai ke tingkat yakin tentang Allah berdasarkan dalil. Enggak boleh dalam mengenal Allah itu ngikut orang lain, namanya taklid. Nah, bagaimana? Apakah Anda mengenal Allah? Ya saya percaya adanya Allah karena si Fulan bilang Allah itu ada. Itu enggak cukup, itu namanya taklid. Jadi Allah menyatakan dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, yakini olehmu bahwa la ilah, tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi kita harus berusaha mencari dalil sampai kita sampai ke tahap keyakinan. Karena Allah tidak berkata kul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Enggak cukup hanya mengatakan saja la ilaha illallah tapi kita enggak yakin, enggak boleh. Karena dalilnya fa'lam. Kita harus yakin. Harus yakin bagaimana kita mencari dalil supaya timbul keyakinan bahwa Allah itu nanti ada, wujud, qidam, baqa, mukhalafudil hawadih, dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi kewajiban ini hanya berlaku kepada orang yang baligh dan berakal dan sampai dakwah kepadanya dan selamat indera penglihatan dan pendengarannya. Nanti sebaliknya, orang-orang yang meninggal sebelum baligh. Jadi kalau meninggal sebelum baligh berarti belum taklif, walaupun dia tidak mengenal Allah, orang itu akan selamat. Setiap orang yang meninggal sebelum baligh, baik anak orang muslim atau anak orang kafir, semuanya akan selamat. Atau misalkan orang yang dari lahirnya sudah tuli, sudah tidak bisa melihat, dia juga tidak ada taklif kepadanya. Karena tidak ada cara untuk mengajarkannya. Lewat lisan dia nggak bisa mendengar. Lewat visual dia nggak bisa melihat. Jadi dia nggak ada taklif hukum. Nah, maka dia pun akan selamat kalau lahir dalam keadaan nggak bisa melihat dan nggak bisa mendengar. Atau orang-orang yang kepadanya tidak sampai dakwah. Karena arti mukallaf tadi, baligh, berakal, sampai dakwah, selamat indera dengar dan indera lihat. Orang-orang yang tidak sampai dakwah kepadanya, tinggal di puncak gunung sendiri, atau ahlul fatrah misalkan, tidak sampai dakwahnya para nabi kepada mereka. Ahlul fatrah itu orang yang berada di antara dua nabi, seperti orang sebelum Nabi Muhammad dan sesudah Nabi Isa. Itu namanya ahlul fatrah. Jadi ahlul fatrah itu baik dia menyembah patung, menyembah berhala segala macam, orang-orang yang tidak sampai dakwah Nabi Isa kepadanya itu selamat semuanya. Karena Allah menyatakan wa ma kunna mu'azzabin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa seseorang itu hingga kami utus kepadanya seorang rasul. Karena itu para ulama ahli sunnah menyatakan bahwa ahlul fatrah itu selamat, termasuk orang tua Nabi, nenek, kakek Nabi, semuanya itu selamat semuanya. Karena tidak sampai dakwah para nabi kepada mereka. Adapun hadis-hadis yang menyatakan semacam ada hadis yang sering digembor-gemborkan oleh sebahagian orang bahwa ibu Nabi dalam neraka, itu kata para ulama ahli sunnah itu hadis uhad, tidak bisa menggugurkan dalil-dalil yang qat'i yang sebut dengan Al-Quran, semacam wa ma kunna mu'azzabin hatta nab'atsa rasula dan hadis-hadis yang lain dan ayat-ayat yang lain. Nah, jadi wajib pada syara supaya dia mengenal sifat yang wajib bagi Allah. Jadi wajib di sini maksudnya wajib pada akal. Yang wajib pada akal. Di sini sekaligus membahas tentang hukum akal itu ada 3. Yaitu ada yang wajib pada akal, ada yang harus, ada yang mustahil. Yang wajib pada akal itu sesuatu yang tidak diterima oleh akal untuk tidak adanya. Itu arti wajib pada akal. Sesuatu yang akal tidak mempercayai kalau itu enggak ada. Berarti itu namanya wajib pada akal. Seperti misalkan setiap benda, kalau kita menggunakan akal kita, setiap benda itu pasti mengambil tempat dia. Setiap benda pasti ada tempat beradanya benda. Akal kita enggak percaya kalau ada benda yang enggak butuh kepada tempat. Atau akal kita misalkan mempelajari tentang setiap benda itu enggak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya, ada yang membuatnya. Motor ada sendiri, akal enggak percaya.
kasur, bantal, segala macam ada dengan sendirinya tanpa ada yang membuatnya. Akal nggak percaya. Akal kita percaya kepada setiap benda itu harus ada yang membikinnya. Itu namanya wajib pada akal. Nanti ada juga yang harus pada akal. Harus pada akal artinya akal boleh menyatakan iya, boleh menyatakan tidak. Semacam misalkan satu benda. Bisa satu benda itu bergerak pada suatu saat, bisa juga pada waktu yang lain benda itu diam. Itu namanya jaiz pada akal. Kemudian yang ketiga mumtane, artinya mustahil pada akal. Akal tidak menerima kalau itu ada. Akal tidak mau menerima kalau sesuatu itu ada. Contoh, akal kita tidak bisa menerima bahwa satu benda itu bergerak dan diam pada waktu yang sama. Satu benda bergerak dan diam pada waktu yang sama. Itu nggak mungkin pada akal. Semua akal orang itu akan menolak. Karena benda kalau bergerak berarti dia tidak diam. Kalau diam berarti dia tidak bergerak. Nggak mungkin bergerak dan diam terjadi bersamaan. Nggak mungkin satu benda itu berwarna putih juga berwarna hitam. Kalau benda itu putih berarti nggak hitam. Kalau dia hitam berarti nggak putih. Itu namanya mustahil pada akal menetapkan sesuatu pada benda pada waktu yang sama dia bergerak dan diam. Jadi kita nanti harus tahu apa-apa yang wajib bagi Allah. Ya, nanti mungkin ke depan akan dibahas satu-satu. Wajib bagi Allah wujud, tentang dalilnya. Wajib pada Allah qidam, dalilnya. Jadi kita harus mengenal Allah bersama dalilnya. Nah, itu baru sah ma'rifah kita. Nah, nggak boleh dalam ilmu tauhid ini taklid. Artinya mengenal Allah tanpa mengetahui dalilnya. Beda dengan masalah furu' syariat seperti pada fikah. Pada fikah boleh saja kita taklid. Wa misla zalik kita ataf kepada ya'rifa, kepada ma. Kan ya'rifa kepada ma qad wajaba. Jadi demikian pula wajib kepada si mukallaf tadi oleh bahwa mengenal ia mislaza akan semisal ini pembahagian. Maksud semisal ini pembahagian pada Allah tadi yang wajib bagi Allah, yang harus dan mustahil. Dan akan semisal ini li ruslihi bagi segala rasulnya Allah. Jadi itu kalau kita baca misla berarti misla kita antah kepada makan. Boleh juga kita baca mislu di sini. Kalau mislu berarti mubtada wa misluza, dan bermula seumpama ini itu sabit bagi rasul-rasulnya Allah. Fastami'a, maka dengarkan olehmu baik-baik. Jadi kalau kita buat mislu sama juga wajib. Wajib juga kita mengenal pada syarak sifat-sifat yang wajib bagi rasul, yang harus dan yang mustahil bagi rasul. Bersama dengan dalil-dalilnya tentunya. Fastami'a, maka dengarkan baik-baik olehmu. Jadi fastami'a ini fi'il amar, alif ini ganti dari nun taukid khafifah. Asalnya fastami'an. Jadi mungkin perlu kita i'rab dulu sedikit. Fa fasihah tadi jawab syarat muqaddar, kullu mubtada marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf kullu man sim mausul. Dibina di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih dengan kullu. Maka bermula setiap siman kullifa yang ditaklifkan akan dia nyaman. Kullifa fi'il madhi bina majhul. Tugasnya merafa'kan naib fa'il, dan dalam naib fa'il takdirnya huwa kembali kepada man. Jumlah kullifa jadi silat man, dhamir dalam jadi aid man. Syara'an mansub dengan cabut huruf kafat. Nah, tanda nasabnya fathah, dia muta'ala kepada wajaba. Wajib kepadanya siman pada syara' oleh. Nah, jadi wajaba fi'il madhi. Alif ini alif isba'. Jadi wajaba fi'il madhi tugasnya merafa'kan fa'il. Fa'il ke depan nanti. Alaihi jar majrur. Alaihi jar majrur muta'ala kepada wajaba. Jumlah wajaba alaihi ay ya'rifa pada maharafa jadi khabar kullu. Maka bermula setiap siman yang ditaklifkan akan dia siman, itu wajib di atasnya siman pada syarat oleh ay ya'rifa. An huruf nasab fi'il mudhari', ya'rifa fi'il mudhari' mansub dengan an tanda nasab fathah. Tugas ya'rifa merafa'kan fa'il, dan dalam fa'il takdirnya huwa. Jadi jumlah ay ya'rifa pada ta'wil kepada masdar pada maharafa fa'il wajibah. Kemudian ma isim mausul. Dibina di atas sukun pada mahal nasab dia jadi maf'ul ya'rifa. Qad huruf tahqiq wajibah fi'il madhi tugasnya merafa'kan fa'il, dan dalam fa'il takdirnya huwa. Jadi ma qad wajabah jadi silat ma, dhamir dalam jadi aid ma, lillahi jar majrur muta'allaq kepada wajabah. Akan ma yang sungguh telah wajib ianya ma bagi Allah, maksud wajib padanya ma yang sebut
yang telah sebut bagi Allah dengan dalil-dalil, baik dalil nakli ataupun dalil akli nanti. Kemudian waw ataf jaizah ataf kepada ma, ataf kepada mansub tanda nasab patah. Kemudian wal mumtani'ah waw ataf mumtani'ah ataf kepada ma juga, ataf kepada mansub tanda nasab patah, alif isba untuk mengenyangkan. Waw ataf kalau kita baca misla berarti misla kita ataf kepada ma, ataf kepada mahal nasab tanda nasab patah. Mudhaf misla za isim isyarah dibina di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih dengan misla. Li huruf jar, rusli majrur dengan lam tanda jar kasrah. Kemudian mudhaf ruslihi mudhaf ilaih. Kalau kita baca mislu berarti waw ibtida mislu mubtada. Mudhaf mislu za isim isyarah pada mahal jar majrur dengan misla. Dengan mislu, kemudian li rusulihi jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf pada ma'rafa khabar, dan bermula misil demikian itu sabit bagi rasul-rasulnya Allah. Fastami'a. Ya. Ataf istami'a fi'il amar. Ya. Fi'il amar. Fi'il amar dibina di atas sukun di sini karena bersambung dengan nun taukid khafifah yang telah dirubah menjadi alif. Asalnya fastami'an, sekarang jadi fastami'a. Dalam fa'il takdirnya anta. Idh kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yahlu min tardidi. Ya, karena bermula setiap siman qallada yang taklid ianya siman fit tauhidi pada masalah tauhid itu imanuhu bermula imannya siman itu lam yahlu tidak terbebas ia, tidak sunyi ia min tardidi dari keraguan. Jadi ini ta'lil tadi wajaba alaihi ayya'rifa, wajib kepada si mukallaf untuk mengenal ma yang wajib bagi Allah. Jadi wajib kepada orang-orang mukallaf tadi untuk mengenal sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil dan yang harus. Kenapa wajib? Karena bermula setiap siman yang taklid ia pada tauhid. Setiap orang yang taklid ia pada tauhid, maksud pada tauhid, pada akidah tauhid. Jadi dia taklid dalam masalah tauhid, dalam masalah mengenal Allah dia mengikuti orang lain. Arti taklid itu mengikuti orang lain atau meyakini, mengiktikadkan keyakinan yang diyakini oleh orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Itu namanya taklid. Karena orang-orang yang taklid dalam masalah tauhid, imannya dia itu lam yakhlu, tidak bisa lepas dari tardid, dari ragu. Maksud dari ragu, dari menerima keraguan. Kamu percaya nggak adanya Allah? Percaya, kata Ustadz Fulan, Allah itu ada. Apa dalilnya? Nggak tahu. Jadi orang yang keyakinannya dalam tauhid karena mengikuti orang lain, imannya itu mudah goyang. Jadi arti min tardid daripada menerima keraguan. Begitu ada sedikit syubhat dari luar, maka imannya akan goyah. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Alasan yang pertama kita wajib mengenal Allah bersama dalil-dalilnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena iman orang yang taklid itu tidak bisa lepas dari keraguan-raguan. Jadi taklid itu berarti mengikuti orang lain atau mengiktikadkan sesuatu yang dikatakan oleh orang lain tanpa memahami dalilnya. Jadi Fafihi ba'dul qawmi yahkil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihil kashfa. Maka sabit fafihi, maka padanya man qallada. Fafihi, maka padanya siman yang taklid ia dalam tauhid. Ba'dul qawmi, bermula sebahagian kaum, sebahagian ulama, maksudnya itu yahkil khulfa, itu menghikayahkan dianya sebahagian ulama akan khilaf. Ya. Pada masalah keimanan orang yang taklid dalam keimanan, dalam tauhid,
Sah enggak imannya? Nah, ba'dul qaumi, sebahagian kaum, sebahagian ulama menyatakan ada khilaf pada masalah keimanan iman orang yang taklid. Ada yang menyatakan imannya sah, tapi dia dosa karena dia tidak mempelajari dalilnya. Ada yang bilang imannya orang yang taklid tidak sah, bahkan dia masih kafir. Salah satunya yang bilang tidak sah yaitu Syekh Sanusi. Ya. Jadi di sini banyak pendapatnya tentang masalah keimanan orang yang taklif. Bukan orang yang taklif, orang yang taklid. Ada yang bilang imannya sahih dan dia berdosa bila dia punya kemampuan untuk mencari dalil tetapi dia tidak mau mencari dalil. Ada yang bilang imannya sah dan dia tidak berdosa bila dia tidak mampu mencari dalil. Ada yang bilang imannya sah, iman orang yang taklid. Baik dia punya kemampuan untuk mencari dalil atau tidak, dia tetap tidak berdosa. Ada yang bilang imannya sah, baik dia mampu atau tidak, dia tetap berdosa. Banyak pendapat. Jadi ini perlu, saya juga tidak ingat semua pendapatnya, mungkin kita perlu membaca syarahannya. Jadi kitab Matan Jauharah ini banyak banget syarahannya. Wa ba'duhum haqqaqa fihil kashfa. Dan bermula sebahagian mereka ulama itu haqqaqa, mentahqiq ianya sebahagian ulama atau menjelaskan ianya sebahagiannya para ulama fihi padanya man qallada. Jadi dhamirhi ini kembali kepada man qallada. Bermula sebahagian mereka ulama itu haqqaqa, menjelaskan ianya sebahagian ulama fihi padanya keimanan orang yang taklid akan kashfa. Arti kashfa di sini akan penjelasan. Ada penjelasan lagi. Apa penjelasan tentang orang yang bertaklid? Nah, ini ke depan nanti. Faqala, maka berkata ianya sebahagian ulama yang mentahqiq lagi, yang menjelaskan panjang lebar lagi. Faqala, maka berkata ianya sebahagian ulama tersebut, in yajzam biqaulil ghairi kafa. Jika menjazam ia dengan perkataan orang lain, niscaya kafa, cukup ianya keimanannya. Artinya begini, in yajzim, jika menjazam ia, jika arti jazam itu enggak ragu-ragu, lawan dari dhan, syok dan waham. Jika menjazam ia atau jika meyakini ia dengan ucapan orang lain. Arti ucapan orang lain si mukallad, orang yang ditaklid oleh dia. Jika dia yakin dengan ucapan orang lain, kafa, cukup ianya keimanannya. Orang lain bilang Allah itu ada, ya udah dia meyakini Allah itu ada. Tapi dia enggak tahu dalilnya. Dia yakin benar. Arti yakin benar, walaupun orang lain sudah merubah pendapatnya, dia tidak akan merubah. Dia udah yakin benar Allah itu ada walaupun dia enggak tahu dalilnya. Nah, kata sebahagian ulama, jika dia benar-benar yakin dengan ucapan orang lain, itu imannya dianggap sah. Arti ya, jazam dia dengan perkataan orang lain, walaupun orang lain sudah berubah pendapatnya dari pendapat pertama, dia masih tetap tidak akan merubah pendapatnya. Wa illa lam yadal fid dhairi. Jika tidak menjazam ia dengan perkataan orang lain, lam yazal, niscaya senantiasa ianya si mukallid tadi, orang yang taklid, fid dhairi, dalam bahaya. Fid dhairi artinya fid dharari, dalam bahaya. Jadi bila dia tidak menjazam terhadap perkataan orang lain, arti tidak menjazam bagaimana? Dia mengikuti seseorang. Apa kata orang itu? Hari ini seorang itu bilang begini, dia juga begini. Besok orang itu berubah lagi pemikirannya, dia juga berubah lagi, nggak ada ketetapan. Itu namanya dia tidak menjazamkan dengan perkataan orang lain, orang yang ditaklid olehnya. Nah, kalau begitu caranya, maka imannya tidak sah, tidak cukup. Dan dia selalu berada dalam bahaya. Artinya imannya mengikuti iman orang lain. Ini sangat membahayakan sekali. Sedikit datang keraguan atau syubhat dari luar, langsung akan membuat dia murtad atau keluar dari agama Islam. Begitu lebih kurang. Apa yang perlu diingat? Fa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal ja'iza wal mumtani'a wa misla dzali ruslihi fastami'a
idh kullu man qallada fit tauhidi. Id huruf ta'lil Id huruf ta'lil di sini karena dibina di atas sukun. Kullu mubtada marfu tanda rafa' dhammah mudhaf kullu man isim mausul dibina di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih dengan kullu. Jadi man isim mausul. Qallada fi'il madhi tugasnya merafa'kan fa'il dhamir dalam fa'il takdirnya huwa. Kembali ke man. Jumlah qallada silat man dhamir dalam qallada ait man. Fi huruf jar tauhidi majrur dengan fi tanda jar kasrah. Jar majrur muta'allaq dengan qallada karena bermula setiap orang. Qallada yang taklid ia pada masalah tauhid itu bermula imannya si man itu lam yahlu tidak terbebas ia pada ragu. Jadi imanu mubtada marfu tanda rafa' dhammah mudhaf imanuhu dhamir muttasil dibina di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Lam huruf jazam yahlu fi'il mudhari majzum dengan lam tanda jazam buang akhir karena fi'il mu'tal. Tugasnya merafa'kan fa'il dhamir dalam fa'il dhamir dalam fa'il takdirnya huwa. Jumlah imanuhu lam yahlu. Jumlah mubtada dan khobar. Jadi lam yahlu ini khobar imanu, jumlah imanu lam yahlu. Jumlah mubtada dan khobar pada mahrafa khobar kullu. Karena bermula setiap siman yang taklid ia pada tauhid itu imanuhu bermula imannya siman itu lam yahlu tidak terbebas ya min tardiri dari keraguan. Min huruf jar tardiri majrur. Nah. Ini fa sababiyah. Fa sababiyah maksudnya fa huruf ataf, cuma faedahnya sababiyah. Karena keimanan orang yang taklid tidak pernah terlepas dari keraguan disebabkan karena itu, maka para ulama berbeda pendapat tentang sah tidaknya iman si mukallid. Jadi fa sababiyah fihi jar majrur. Ba'du mubtada marfu' tanda rafa' dhammah mudhaf ba'dul qaumi mudhaf ilaih. Yahki fi'il mudhari tugasnya merafa'kan fa'il menasabkan maf'ul dhamir dalam fa'il takdirnya huwa al khulfa maf'ul mansub dan nasab patah alif isbah. Nah, maka fihi padanya iman si mukallid bermula sebahagian kaum itu menghikayahkan ia akan khilaf fihi padanya si man qallada. Jadi fihi ini muta'allaq kepada yahki. Atau pada khulfa bermula sebahagian kaum itu menghikayahkan ianya kaum akan khilaf padanya man qallada. Ya, wow ini wow ibtida ba'dhuhum mubtada. Sini sudah mudah. Hakaka khobarnya. Nah, sampai di sini dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.